Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. How are you everyone? Semoga sehat-sehat semua ya kabarnya. Okay, let me introduce myself. I am your lecturer in this semester, and we will be together for about 12 meetings in learning the subject of Bahasa Inggris Profesi 1 ya. Jadi di semester ketiga ini kalian akan mempelajari mata kuliah yang bernama Bahasa Inggris Profesi 1. Alright, before I continue to the next materials, today we will have 3 important topics to be discussed. The first one is introduction, and the second is lesson contract and also the rules in our class. And the third is lesson plan. Okay, from the lesson contract in our online learning. Baik, ini adalah beberapa aturan yang terdapat di dalam kelas kita selama pembelajaran online ya. Okay, the first one. Mahasiswa-mahasiswi diharuskan bergabung atau join dengan Google Classroom dan WhatsApp Group sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari pihak akademik. Baik, sebelumnya I will explain to you about our learning system, especially in our class. Jadi, I will use 2 application for our learning system. Jadi saya akan menggunakan 2 aplikasi yang paling sering nantinya. The first one itu nanti ada Google Classroom, and the second one is WhatsApp Group ya. Jadi nanti semisal ada mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki trouble atau error dengan Google Classroom-nya, nanti saya juga akan mengupload dan mengupdate materinya via WhatsApp Group. Jadi nanti ini ditujukan agar semua mahasiswa dan mahasiswi bisa mempelajari materi atau file yang saya berikan tanpa ada kendala ya. Nah, untuk pembelajarannya seperti apa, Miss, nanti? Oke, nanti materinya akan kita selang-seling. Jadi, bentuk materi yang akan saya sediakan nanti akan bervariasi ya. Yang pertama, nanti mungkin bisa akan saya berikan materi dalam bentuk modul atau PDF. Kemudian yang kedua, nanti bisa juga saya berikan penjelasan melalui voice recording atau rekaman suara. Dan yang ketiga, nanti bisa juga saya berikan materi dalam bentuk video ya. Baik itu nanti video yang saya kirimkan langsung atau semisal ketika nanti ukuran videonya besar dan durasinya lama, saya akan upload di YouTube, kemudian kalian bisa mengaksesnya ya. Oke, itu tentang poin yang pertama. Dan oh ya, ada lagi tambahan tentang poin yang pertama. Nanti sebisa mungkin kelas kita akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh akademik ya. Jadi semisal nanti berlangsungnya kelas jam 7 sampai jam 8.45 ya sudah, kita akan melaksanakan kelas tersebut sesuai dengan yang diberikan ya, jam yang diberikan. Baik. Sekarang number 2. Okay, this is the rules number 2. Mahasiswa atau mahasiswi diharuskan melakukan input kehadiran pada link presensi online yang telah diberikan dosen pengampu sebelum memulai pembelajaran. Nah, nanti kalian diharuskan melakukan input kehadiran kalian, jadi sebagai bukti presensi kalian, karena biasanya kalau di kelas yang tatap muka, face to face, kita biasanya mengisi presensi dibuktikan dengan tanda tangan kalian ya. Tetapi karena ini online learning, jadi saya berinisiatif untuk membuat online presence atau presensi online yang akan kalian isi sesuai dengan jam yang ditentukan. Jadi ketika mulainya jam 7 ya udah, saya berikan waktu di awal sebelum pembelajaran kalian mengisi presensi online terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian boleh memulai pembelajarannya ya. Oke.
Nah, number 3, toleransi keterlambatan presensi online itu sekitar 15 menit. Oke, jadi nanti kalian diharapkan untuk mengisi presensi online-nya dalam jangka waktu dari awal pembelajaran itu sekitar 15 menit ya. Karena mengisi kan cuma sebentar itu, 1 menit aja udah selesai. Oke, itu poin number 3. Kemudian untuk poin yang keempat, keterlambatan yang melebihi ketentuan maka terhitung menjadi alfa atau dihitung sebagai ketidakhadiran ya. Jadi ketika kalian lupa mengirim presensi online, itu nanti saya anggap tidak mengikuti kelas ya. Walaupun kalian masih boleh mendownload materinya, mengikuti penjelasan yang saya berikan, tetapi ketika kalian terlambat, ya ada konsekuensinya ya. Jadi walaupun kita online learning, tetapi kita juga harus tetap berdisiplin seperti ketika offline learning ya. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, presentasi kehadiran dalam perkuliahan online adalah sebanyak 75% or 75%. Jadi kalian diharuskan lebih bagus sih mengikuti semua meeting yang akan kita jalani besok. Misalnya kita diharuskan untuk melakukan tatap muka atau pembelajaran online selama 12 kali. Ya udah, kalau bisa kesemuanya kalian hadiri ya. Mumpung juga ini masih online. Oke. Kalau misalnya ketika offline Ibu sih masih bisa mentolerir ya, karena terkadang kalian sakit, terkadang kalian punya sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi ketika offline, mungkin kesempatan kalian untuk menghadiri kelas itu menjadi lebih besar ya. Tidak ada kendala yang begitu berarti. Semisal sakit pun kalian bisa isi presensi dulu, setelah itu baru istirahat lagi. Kecuali nanti ada benar-benar hal yang mendesak, kalian bisa hubungi saya. It's okay. Kemudian poin selanjutnya adalah presentasi kehadiran yang kurang dari ketentuan tidak diperkenankan mengikuti ujian ya. Jadi walaupun ini online learning, jadi saya harap kalian bisa tetap fokus dan bisa tetap menghadiri kelas-kelas online, tidak hanya di kelas saya tetapi juga di kelas dosen yang lain ya. Jangan disepelekan ya, walaupun ini hanya kelas online learning. Oke. Kemudian yang selanjutnya, jika mahasiswa atau mahasiswi memiliki kendala dalam penggunaan WhatsApp Group atau Google Classroom, diharapkan menghubungi koordinator kelas atau dosen yang bersangkutan. Nah, if you have any trouble with your application of your Google Classroom or WhatsApp group maybe, you can call your class coordinator or you can call me. Oke, jadi kalian bisa menghubungi koordinator kelas. Siapa koordinator kelas kalian masing-masing, silakan bisa dihubungi, utarakan permasalahannya, atau bisa langsung ke saya. Itu tidak masalah ya. Kemudian, poin selanjutnya itu poin yang ke-8. Nah, selama perkuliahan berlangsung, diharapkan mahasiswa atau mahasiswi bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah disepakati bersama. Nah, kesepakatan kita ini baik itu dari segi peraturannya, kemudian sistem pembelajarannya seperti apa, ataupun nanti semisal bagaimana cara mengumpulkan tugas. Misalnya kita sepakati tugas A itu waktunya 1 minggu atau tugas B waktunya 3 hari ya, kalian kumpulkan sesuai dengan tenggat yang sudah kita sepakati bersama ya. Jadi segala sesuatu yang kita tentukan atau kita tetapkan di kelas ini kita diskusikan bersama ya, sebagai kesepakatan antara mahasiswa dan juga dosen. Oke? Nah, poin selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah tentang penilaian ya. Mem, gimana sih penilaian di masa online learning ini? Oke. Untuk penilaian
It's the same with the offline learning, jadi hampir sama dengan penilaian ketika kita face-to-face di kampus. Jadi poin-poinnya atau presentasinya masih sama ya. Tugas dan keaktifan di kelas itu 10%, yang membedakan hanya ketika face-to-face kalian pakai tanda tangan, tapi ketika online sekarang ini kalian mengisi presensi online, seperti itu ya. Kemudian presensinya itu 15%. Oke, itu 15% yang berhubungan dengan presensi tadi. Kalau tugas dan keaktifan tadi itu juga sama ya. Jadi hampir sama sih presensi dan tugas serta keaktifan. Jadi kalau tugas seperti biasa, misal kalian saya suruh kumpulkan tugas 1, tugas 2, tugas 3, ya sudah, itu nanti ada bobotnya sendiri. Pasti tetap saya nilai, walaupun mungkin kita tidak ada yang tertulis secara langsung di kertas, tetapi nanti bisa via ketikan Microsoft Word, atau misalnya nanti kalian saya suruh speaking testnya menggunakan voice recording, atau bisa juga menggunakan video ya. Jadi nanti kita sesuaikan saja dengan cara-cara yang mudah dan tidak terlalu susah dalam pembelajaran online ini ya. Pengumpulan tugasnya kita cari yang paling simpel saja. Nah, kemudian UTS bobotnya masih sama, 25%. UAS final examnya itu nanti 50% atau 50%, dan nilai akhir jumlah dari kesemuanya adalah 100% ya. Baik, nah yang selanjutnya, I will explain to you about our lesson plan in this semester. Oke, jadi lesson plan kita di semester ini ada 12-14 kali pertemuan atau meeting ya. Ini adalah makul bahasa Inggris profesi 1 untuk semester 3 dengan bobot 2 SKS. Jadi pertemuan kita setiap minggunya ada 1 kali pertemuan ya. Kalau yang 2 kali pertemuan itu nanti untuk yang semester 5, 4 SKS bobotnya. Baik, sekarang kita bahas tatap muka atau materi untuk minggu yang pertama ya. Nah, materi kita di minggu pertama ini ada poin-poinnya yang sudah tertulis di situ. Penjelasan, deskripsi, tujuan, dan kontrak belajar. Itu sudah tadi ya. Sudah dan sedang kita bahas bersama-sama tentang lesson plan-nya. Kemudian penjajakan kemampuan berbahasa Inggris atau introduction. Oke, ini nanti bagian dari kita mereview pembelajaran kita di semester yang lalu. Baik, nanti akan saya berikan Google Form, yaitu formulir yang berisi tentang pelajaran apa di semester yang terdahulu yang dirasa bagi kalian masih sulit untuk dimengerti ya. Nanti semisal ada dari kalian mengungkapkan, oh mem atau miss, materi yang saya rasa masih susah ini adalah poin A, B, C, D. Nah, kemudian silahkan kalian tulis di situ. Semisal nanti banyak mahasiswa atau mahasiswi yang mengemukakan kesulitan yang sama, nah itu nanti akan menjadi bahan bagi saya untuk memberikan pelajaran terhadap materi tersebut. Jadi akan saya ulang kembali materi yang dirasa susah bagi diri kalian ya. Karena kan setiap semester kadang ada yang dapat saya, ada yang dapat dari dosen lain. Jadi saya harus mengetahui materi ini loh yang susah, materi ini loh yang sudah bisa saya mengerti. Seperti itu ya. Nanti kalian juga akan saya suruh untuk mengisi form tersebut. Oke? Nah, sekarang poin selanjutnya yang akan kita pelajari setelah penjajakan kemampuan berbahasa Inggris tadi, atau materi apa mungkin yang masih kalian rasa susah atau yang sudah kalian bisa mengerti, nanti kita akan lanjutkan ke materi question and answer about terms which are used in hygiene and sanitation ya. Jadi nanti kita akan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan tentang kebersihan dan sanitasi ya, baik itu dari segi new vocab-nya
atau dari segi istilah-istilah khusus dalam kebersihan dan sanitasi tersebut ya. Itu nanti akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah vocabulary matching. Nanti kita akan mempelajari banyak vocab di minggu pertama ini. Oke. Nah, semisal nanti ini hanya pembukanya, nanti juga materi tentang topik ini akan kita lanjutkan ke pertemuan kedua ya. Jadi kita sesuaikan saja. Semisal minggu ini belum selesai, nanti akan kita lanjutkan lagi di minggu kedua ya, topik di minggu pertama ini. Baik, untuk minggu yang kedua, nanti akan kita lanjutkan ke question and answer about terms which are used in service. Restaurant equipment will be used in restaurant for breakfast, lunch, or dinner, and expressions ya. Jadi inti di minggu kedua ini nanti kita akan mempelajari tentang tanya jawab yang berkaitan dengan istilah-istilah khusus yang digunakan pada pelayanan, khususnya pelayanan yang ada di restoran ya atau resto. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang peralatan-peralatan yang ada di resto ya, khususnya yang digunakan ketika sarapan, ketika makan siang, dan juga makan malam, beserta expressions-nya. Jadi expressions-nya ini nanti akan kita pelajari dalam bentuk dialog ya, atau conversation. Baik, sekarang setelah itu kita pelajari, nanti kita akan belajar tentang taking a beverage order at a hotel restaurant. Kita akan mempelajari bagaimana cara mengambil pesanan atau mencatat pesanan tamu ketika kita bekerja di restoran pada suatu hotel. Oke, sekarang yang minggu ketiga seperti apa? Nah, isi materi dari minggu ketiga itu adalah give information about arrival guests, describe the equipment will be used in a restaurant for breakfast, lunch, or dinner. Jadi kita akan belajar bagaimana cara memberikan berbagai macam informasi kepada tamu yang datang ya di resto kita. The next one, materi yang lainnya adalah vocabulary matching lagi. Oke, jadi kita akan mempelajari banyak vocab ya. Seperti itu, dan juga conversation serta dialog. Karena di Bahasa Inggris Profesi 1 di semester 3 ini kalian sudah mulai sering mempelajari tentang percakapan-percakapan. Jadi lebih banyak nanti prakteknya ya. Kalau semester 1, semester 2 itu kita masih kebanyakan mempelajari teori, tetapi di semester yang ketiga ini kalian akan lebih sering mempelajari tentang how to speak, how to pronounce, how to make sentence in real life. Jadi kalian akan mulai mempelajari prakteknya, aplikasinya. Aplikasinya dalam apa, Mem? Of course, kalau bahasa itu kita pengaplikasiannya tentunya pada percakapan ya, jadi lebih fokus ke speaking skill-nya. Oke. Sekarang minggu yang keempat. Nah, minggu yang keempat ini kita akan mempelajari tentang describing foods and restaurant menus in English. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara menjelaskan atau menggambarkan makanan-makanan dan juga menu-menu yang terdapat di resto di dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian selanjutnya, handling a guest complaint about food. Jadi kita juga akan mempelajari bagaimana cara menghandle atau mengatasi komplain dari tamu tentang makanan yang disajikan di resto ya. Kemudian minggu yang kelima, continue the previous lesson. Nah, ketika nanti ada tulisan continue the previous lesson, it means that masih ada hubungannya dengan topik di minggu sebelumnya ya. Jadi nanti kita akan tambahkan waktu untuk speaking practice with partners. Jadi latihan berbicara dengan teman. Mem, kita kan online. Gimana caranya kita ngobrol bareng teman? Oke. Nanti kita bisa pakai Zoom dan lain sebagainya ya. Masih banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melatih speaking skill kita
ya, jadi jangan khawatir. Oke. Sekarang yang minggu ke-6, taking a room service order. Kita mengambil ya pesanan pelayanan kamar. Oke. Siapa yang memesan pelayanan kamar tersebut? Of course, tamu kita. Baik, selanjutnya, write and tell the expected guests and their needs in room, restaurant, relate to the hygiene and sanitation. Oke, jadi di sini kita akan mencoba bagaimana cara kita melayani tamu tentang kebutuhan-kebutuhan mereka ketika mereka berada di kamar. Bisa juga yang berhubungan dengan restoran, baik itu untuk kebersihannya atau sanitasinya, ya. Sekarang kita lanjutkan di minggu ke-7. Doing more practice in speaking with partners, use all situations, in front office, housekeeping, and restaurant, and also the condition. Less or more equipment needed. Nah, di minggu ke-7 ini, kita akan melakukan latihan berbicara dengan teman-teman. Jadi bisa nanti antara 2 atau 3 orang or more menggunakan semua situasi yang sudah kita pelajari. Baik itu situasi yang ada di front office, housekeeping, dan juga restoran ya. Dengan berbagai macam kondisi yang disediakan atau situasi yang diberikan ya. Kemudian setelah 7 minggu kita belajar atau kita sudah bertemu secara online di 7 pertemuan, kita akan melakukan midterm ya. Kalau midterm ini biasanya akan saya berikan written exam. Itu ketika kita face to face ketemu di kampus. Tetapi jika online learning nanti akan saya sesuaikan. Semisal nanti memungkinkan bagi kita untuk written, jadi bisa itu berupa ketikan atau nanti bisa berupa kalian mengumpulkan percakapan atau membuat percakapan yang ditulis dalam bentuk dialog. Tidak harus write dan exam ya, tapi kita juga bisa mengadakan spoken exam. Jadi yang lebih simple sih, nanti bisa juga kita adakan tes speaking ya, atau speaking test. Jadi tes berbicara. Kalau yang speaking skill ini biasanya saya berikan dalam bentuk tugas video project atau voice recording project ya. Nanti kita sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kita ya. Oke, sekarang minggu ke-9 setelah midterm, nanti ada sesi repetition and remind the previous lesson. Artinya kita akan mengulang dan juga mengingat kembali pembelajaran yang telah lalu dari minggu pertama hingga minggu sebelum midterm ya. Kemudian minggu yang ke-10, make a more complex dialogue. Kita akan membuat dialog yang lebih kompleks, complete, lebih lebih lengkap ya. Jadi di sini kita akan lebih fokus ke writing and also speaking. Kita tulis draftnya, kemudian kita buat dialog ya dalam bentuk percakapan antara 2 atau 3 orang. Kemudian kita praktekkan. Jadi di sini kita ada 2 skill yang kita fokuskan, writing skill and also speaking skill. Oke. Sekarang minggu ke-11 peer assessment, minggu ke-12 juga peer assessment. Nanti ada penugasan dari saya yang nilainya lumayan besar di sini ya. Yaitu 2 minggu. Kemudian yang minggu ke-13, make a report about friends dialogue and telling about what must be added and why. Jadi di minggu ke-13 ini kita membuat laporan tentang dialog teman kita. Jadi teman kita bikin dialog. Kemudian kitanya giving comment. Kita memberikan komentar or advice. Kita memberitahukan kepada mereka what must be added, apa yang harus ditambahkan, apa yang masih kurang, dan kenapa. Gitu ya.
Baik itu nanti dari segi grammarnya, atau dari segi susunan kalimatnya, atau dari segi kontennya juga bisa. Apakah sudah suitable or not? Gitu ya. Oke, sekarang minggu ke-14, still continue the previous lesson. Minggu ke-15, make a more completed dialogue in Evo, housekeeping, restaurant, and kitchen. Kemudian the last meeting, pertemuan yang terakhir adalah final test. Oke, jadi di final test ini biasanya tidak ada written test lagi. Jadi di bahasa Inggris profesi baik itu 1, 2, atau 3, nanti biasanya saya berikan speaking test. Karena kita sudah banyak latihan berbicaranya. Jadi ujiannya pun atau tesnya pun berupa speaking test. Seperti itu ya. Oke. That's all about the lesson plan. Jadi saya sudah jelaskan secara singkat tentang lesson plan, kontak belajarnya juga. And if you have any question more about the things today I have explained to you, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup. You can ask the question to our group, yeah, or you can ask the question by sending text via private WhatsApp. Okay. Thank you and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.